namanya Anjisia, dan dia secara terang-terangan nentangin kita tentang kematiannya itu. Dia masih nggak terima sampai sekarang, dan dia terang-terangan nentangin kalau dia emang sengaja buat banyak orang celaka di situ. Buat banyak orang celaka di situ supaya nemenin dia di situ, gitu. Aku sempat dapat beberapa potongan kilas masa lalu dari dia. Jadi dia itu orang dari Keva, masih turunan Cina, datang ke kota Kupang sambil boncengan dengan pacarnya. Tapi di tengah jalan dia udah nggak sama pacarnya, tapi dia diboncengin ojek sampai dekat jembatan itu. Dia berhenti di dekat hutan, kan di bawah jembatan ada hutan, berhenti di situ. Waktu itu belum ada jembatan yang masih lama, masih klise banget, masih lama. Jadi zaman dulu ya, jadi hutan tuh lebat banget di situ. Dia tuh diberhentiin di situ, diperkosa di situ, diperkosa sampai pendarahan hebat, terus dibunuh supaya nggak ngelaporin si pemerkosa ini ke kantor polisi. Dia dibunuh lalu dibuang jasadnya di hutan-hutan di situ. Jadi yang makan badannya itu jenazahnya itu anjing. Jadi anjing makan gigit sampai membusuk di situ. Ini waktu keluarganya cari nggak ketemuin lagi dia punya jenazah utuh atau enggak lagi gitu. Dendamlah dia karena itu. Dia dendam, dan mulai dari situ dia mulai beraksi dengan celakain orang-orang di sekitar situ. Ada dekat ujung mau mengarah ke arah kampus, kalau nggak salah ada kayak deker kecil itu, banyak loh tuyul-tuyul di situ yang lalu lalang itu anak-anak dari orang-orang yang orang-orang hamil yang meninggal. Terus anak-anak tuyul ada yang di situ juga yang make ekstrimnya di situ, karena ada banyak juga yang make untuk penglaris rumah makan, terus toko mereka gitu. Nah, kita kembali ke Anjisia. Jadi Anjisia ini istilahnya bukan ratu, tapi dia kepala. Jadi dia ini yang pertama kali dibunuh dan dibuang di situ. Jiwanya itu nggak didoakan gitu, nggak ada yang mendoakan dia. Dia marah dan dia seperti mencari teman. Jadi itu dia celakain. Jadi sepanjang jalan Timur Raya itu yang celaka-celaka itu bukan Anjisia yang turun tangan saja, tapi pengikut-pengikut dia yang turun tangan. Siapa pengikutnya? Itu orang-orang yang meninggal yang dia kasih celaka, terus kita nggak doakan mereka. Jadi mati karena mati syahid lah istilahnya gitu. Dan salah satu aku ketemu itu teman aku sendiri, jelas masih dengan pakaian leader waktu dia meninggal, rambutnya yang berantakan, kepalanya yang berdarah. Dia kayak ada dendam, gak terima dia meninggal. Jadi dia berdiri di ujung jembatan sambil itu melototin orang. Terus ada yang lewat dinebengin gitu, dinebeng di motor gitu. Jadi kalau orang lewat dari situ, kalau nggak klakson gitu ditempelin. Apalagi kalau lagi permisi ya, kalau lagi perempuan haid itu dia langsung ikut. Mereka langsung ikut, spontan ikut. Entah kemana mereka ngikut, karena aroma dari orang yang haid itu lebih harum daripada orang yang lagi biasa-biasa. Pokoknya orang yang hamil, orang lagi haid itu untuk mereka sesuatu yang luar biasa dan mereka ngikutin. Jadi kalau mau dibilang jalan Timur Raya sebenarnya enggak angker dari ujung ke ujung, enggak. Lebih tepatnya ke sarangnya tuh di jembatan itu loh, jembatan Waisapa itu. Aku juga sempat beberapa kali ikut teman-teman yang kasih naik status tentang jembatan Waisapa, tentang Liliba, teman-teman yang tiba-tiba cerita wisata mistis di Kota Kupang seperti ini, seperti itu. Aku jujur, kalau aku yang ngalamin langsung, aku yang ngelihat langsung, gak akan
komen yang kayak aneh-aneh. Karena begini, di saat kita menceritakan mereka ngerasain aura kita yang menceritakan mereka. Mereka tahu kita lagi ngomongin mereka spontan datang karena nama mereka disebut gitu. Nanti kalau nggak percaya tanya deh ke teman-teman indie yang lain, kadang yang seperti itu terjadi karena koneksi antara kita dan mereka. Jadi kalau kita mikir mereka datang gitu. Dan beneran waktu itu kami manggil Ancisya dan Ancisya pun datang. Kami beberapa orang mencoba untuk mengusir dia dan kakak tahu sekarang yang terjadi apa. Mungkin orang-orang nggak pernah sadar sampai sekarang, dari tahun 2013 sampai sekarang jembatan Waisapau itu udah turun loh angka kecelakaannya sekarang. Lebih dominannya ke Tarus. Kenapa di Tarus? Ya tempat tadi awal saya bilang, karena Cisya udah pindah ke situ. Dia sama antek-anteknya udah pindah ke situ, ke Tarus. Tempat sepanjang jalan dari ada satu sekolah ke arah SD, ada satu SD di situ. Aku nggak tahu itu Lasiana kan, menuju ke pantai itu SD, dekat sawah-sawah itu. Depannya itu ada pohon beringin yang ada tempat duduknya itu pohon besar beringin, pohon besar sebelah kanan kalau dari arah sini ke arah Nolbaki. Nah, dari arah kita mau ke arah sana di sebelah kanan tuh SD sebelah kiri. Itu mereka Ancisya dan antek-anteknya udah pergi ke sana, sudah pindah ke sana. Dan kita nggak bisa bilang kalau dihilangkan atau diusir, nggak punya hak kita, nggak punya hak. Dan kita juga nggak kita kan hidup berdampingan, jadi kita harus punya space atau tempat untuk mereka tersendiri. Nggak boleh diusir begitu saja gitu. Banyak juga yang yang ngomong bahwa di sini ada sosok ini, ada sosok itu di jembatan Waisapa. Itu sekarang lebih dominannya lebih ke penglaris, rumah-rumah makan atau tempat-tempat spot, karena biasanya daerah yang berair atau pohon-pohon yang buahnya mengandung air, contoh kayak sawo, pisang-pisang, itu mereka senangnya di tempat-tempat seperti itu, atau tempat kumuh, rumah kosong. Tapi yang saya lihat sekarang, kalau yang sepanjang beberapa kali saya lewat, karena sempat ke Lasiana juga beberapa kali, aku juga ketemu dengan Ancisya 2 kali karena teman saya rumah cara masuknya dari situ, dan dia tuh hafal muka saya, hafal suara saya, hafal bau badan saya. Tapi beruntungnya aku nggak diikutin lagi, karena aku udah ada beberapa penjaga, istilahnya spirit guide aku yang bantu aku. Jadi kalau mereka ngikutin tuh nggak sampai ketempelan, karena aku bukan anak ini yang bisa medium gitu, nggak bisa dipakai raga untuk keluar masuk, enggak. Aku bukan spesialis di situ. Aku lebih ke astral projection sama dikasih penglihatan vision gini gitu. Itu juga tergantung dari alam kasih gimana itu gitu. Memang yang diceritakan kan mereka kan konon katanya, kata orang, tapi kita yang alamin langsung itu tuh yang kok bisa dicerita kayak gini, soalnya kita kan lihat lain gitu. Jadi aku juga waktu ngelihat itu, aku juga sempat sharing sama teman-teman indigo saya juga dari Bali, dari Jawa. Mungkin pernah dengar nama Vilo Sebastian, mungkin bisa cek di YouTube Vilo Sebastian, Gilang Ramadan, terus kayak Ciri Gus Caka dari Bali. Itu teman-teman indigo saya. Kami sempat tukar-tukar pengalaman, karena saya jujur di sini tuh orang kayak kita tuh masih dianggap kayak tabu banget dan gak ada teman untuk curhat. Jadi saya bahas tentang wisata mistis lah di Indonesia, khususnya di NTT ini. Jadi untuk saya sekarang kalau Jalan Timurnya nggak angker, nggak seperti dulu lagi, karena itulah tugas kita untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal, khususnya mereka yang kecelakaan,
meninggal kayak gitu, nggak siap tanpa persiapan gitu. Jadi sekarang yang jadi masalahnya adalah tempat pindahnya si Anjisia, yaitu Tarus. Jadi jangan heran kalau sekarang di Tarus itu banyak yang kecelakaan. Kalau kamu punya keberanian, boleh deh kesana, tutup mata ngomong di jalan. Ini aku pasti tahu nih Anjisia, otomatis dia langsung pasti disuruh antek-anteknya ngikutin kamu sampai rumah, dan itu pasti karena dia meninggalkan dalam keadaan marah, gak terima, diperkosa, dibunuh, ditinggalkan, malah dilupakan sama anggota keluarga orang terdekat tercinta dia. Jadi itu spontan, aura negatif di dianya tuh yang bikin orang sekitar gak nyaman, dan itu yang mancing kecelakaan beruntun banyak di situ. Jadi aku pesan satu hal di sini selalu, karena aku istilahnya sebagai pemandu jiwa, itu istilah saya, karena dapat pesan banyak dari mereka yang sudah meninggal untuk didoakan. Jadi tolong nanti setiap kali kamu posting cerita-cerita yang kayak gini, ajaklah orang-orang untuk mendoakan mereka yang meninggal, khususnya mereka yang meninggal karena kecelakaan, meninggal karena dibunuh, mereka yang meninggal karena bunuh diri, terus mereka yang meninggal karena ketidaksiapan, kecelakaan gitu loh. Karena itu yang nanti bikin mereka kalau nggak didoakan tuh jahatnya kayak gitu. Oke, saya rasa ini baru satu dari 1000 pengalaman yang saya alami ya.